Halo, kembali lagi bersama saya. Di presentasi kali ini saya akan membahas tentang subnetting. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Maria Alexandra Scarlett Louis Cleopatra dengan NIM 20050974062 dari kelas PTI 20B. Nah, apa itu subnetting? Jadi subnet awalnya dirancang untuk mengatasi kekurangan alamat IP melalui internet. Teknik ini bisa memecah network terlalu besar dan ribet menjadi network kecil-kecil dengan nama baru yang lebih mudah diatur. Subnetting ini sayangnya tidak bisa asal digunakan. Subnetting hanya cocok untuk digunakan pada IP address kelas tertentu. Nah, pengertian subnetting sendiri adalah strategi yang digunakan untuk memisahkan satu jaringan fisik menjadi lebih dari satu subjaringan logis yang lebih kecil atau subnet. Alamat IP mencakup segmen jaringan dan segmen host. Nah, kita lanjut ke fungsi subnetting. Salah satu fungsi subnetting adalah dapat membantu meningkatkan kinerja dan keamanan jaringan. Meskipun subnetting mengambil beberapa perencanaan dan dapat memakan waktu, namun itu sepadan dengan usahanya. Nah, ini ada beberapa manfaat dan fungsi dari subnetting. Yang pertama, mengefisiensikan alamat IP. Yang kedua ada mengurangi traffic jaringan. Dan yang ketiga, meningkatkan keamanan jaringan. Dan yang terakhir, mengoptimalkan kinerja dan kecepatan jaringan. Nah, apa sih tujuan dari subnetting itu sendiri? Ini ada beberapa tujuan dari subnetting. Yang pertama ada untuk mengefisiensikan pengalaman. Misal, untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host. Kalau kita menggunakan kelas C saja, terdapat 254 dikurangi 10 sama dengan 244. Alamat yang tidak terpakai. Lalu yang kedua, ada membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Lalu ada tujuan yang ketiga, yaitu menempatkan suatu host, apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Yang keempat, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Lalu yang kelima, untuk mengefisiensikan alokasi IP address dalam sebuah jaringan, supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Dan yang keenam, mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network. Karena router IP hanya dapat mengintegrasikan berbagai network dengan media fisik yang berbeda, jika setiap network memiliki address network yang unik. Lalu yang terakhir ada meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Lalu kita lanjut. Nah, ini ada salah satu contoh pemasangan dari subnetting. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya kali ini mengenai subnetting. Apabila ada salah kata dan kurangnya, saya mohon maaf. Dan bila teman-teman ada pertanyaan, bisa silahkan dituliskan di kolom komentar. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa kembali di presentasi saya yang berikutnya.